mencapai daripada tujuan daripada para founder. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Bambang Sumantri, moga Pak. Jadi ini beliau adalah CEO di MITEN, ya, PT Mahakarya Inovasi Teknologi Nusantara, ya, Nusantara. Beliau adalah salah satu sosok yang saya anggap tepat mudah-mudahan untuk kita, sehingga kita akan ciptakan satu sistem informasi teknologi bukan hanya di survei, ini adalah tahap awal dan nantinya kita akan lakukan secara keseluruhan, ya. Juga yang kami hormati yang hadir pada sore hari ini adalah Bapak Dr. Andes Bambang Sabekti. Mohon berdiri, Mas. Beliau ini adalah Chief Executive Marketing di grup, ya. Dan ini satu pengalaman yang luar biasa dari beliau, karena beliau sudah lebih dari 25-30 tahun di bidang pelayaran, ya. Dan alhamdulillah karena berteman baik, dulu juga customer juga, karena berteman baik akhirnya bersedia juga untuk bantu saya dan teman-teman untuk duduk di PT GNS. Dan yang terakhir, beliau itu saat ini masih sebagai advisor daripada direksi NPCT One. Tahu ya NPCT One, ya, kan pelabuhan besar juga di Jakarta. Kemudian juga yang sore hari yang hadir Kapten Nugroho Subroto. Kap, silahkan berdiri, Kap. Beliau ini adalah kapten, ya, kapten kapal dulunya, turun ke darat sudah lebih dari 25 tahun juga bekerja di pelayaran. Tentunya mempunyai satu skill yang luar biasa dan alhamdulillah akhirnya bergabung juga dengan kami. Dan beliau juga dulunya adalah customer saya juga. Jadi dulu marah-marahin saya juga itu berdua, ya. Tapi saya jadi mengerti gitu loh, ya. Saya paling senang kalau dimarah-marahin, jadi pintar gitu. Kemudian juga yang kami hormati Pak Arko Saswirahto, beliau sebagai Chief Engineering di tempat kita, ya, karena banyak peralatan-peralatan yang harus diperbaiki, dimanage oleh beliau. Karena saat ini kita mempunyai truk lebih dari 53 unit, kemudian ada alat handling lebih dari 15, kemudian ada peralatan repair, ada peralatan cuci kontak dan sebagainya. Jadi memang memerlukan satu organisasi yang tersendiri, karena memang ini merupakan satu cost yang cukup besar. Rata-rata dalam satu tahun kita bisa keluar lebih dari 2M, ya. Jadi ini perlu ada satu eksekutif yang betul-betul nanti akan bisa memanage sehingga target-target efisiensi itu bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian juga yang kami hormati sesuai dengan daftar undangan kami adalah Bapak Haji Asep Karya. Beliau nggak bisa hadir barangkali dari izin. Beliau ini adalah salah satu saya bilang ya orang besar lah, ya, konglomeratnya Kerawang, ya. Jadi mudah-mudahan bisa berpartner dengan kita juga karena beliau juga banyak bisnisnya, ya. Jadi saya kira suatu saat insya Allah saya bisa ketemu dan kita akan bisa bicara lebih lanjut mengenai masalah hubungan kerja, ya, karena beliau juga sangat profesional. Dan hari ini juga Pak Tony Karya, dia sebagai akhirnya, ya, Pak, ya. Iya, kebetulan kemarin kami ketemu di Kerawang, sudah rezeki banyak. Ya inilah, Pak, pekerjaan saya, Pak, distribusi, kemudian ada pengelolaan barang, pengelolaan kontainer dan sebagainya. Mungkin dalam waktu dekat insya Allah akan bermitra juga dengan beliau dalam bidang distribusi, ya, untuk daerah Kerawang yang sudah diplanningkan kira-kira sekitar 5 kecamatan. Jadi banyak banget pekerjaannya. Kemudian juga sore ini kami mengundang sebetulnya Dr. R. Eko Indrajit, ya. Beliau ini adalah satu pejabat yang tingkat tinggi lah kalau kalian banyak lihat di TV, tapi beliau ada kesibukan lain mendadak tidak bisa hadir. Kemudian juga Bapak Soleh Salahuddin, ya. Kemudian ada Pak Harun, ya. Oh, Pak Harun ini tim rally ini, kopinya ini, ya. Jadi tim kita juga banyak juga tim rally, tapi kita baru tim sepeda, Pak, yang ada. Kemudian ada juga Ibu Desi, kemudian Ibu Novi, Bapak Sri Hartono, Pak Aldi dan Ibu, kemudian Bapak Bonar Sarjana Hukum dan Bapak Ilyas, serta para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sangat kami hormati menghadiri acara ini yang sangat sederhana ini.
atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan karunia sehat sehingga kita bisa berkumpul di lapangan ini. Panas, biasanya ini tempat membongkar barang di sini. Ya, memang kondisinya seperti ini. Bisnis kami sengaja kami lakukan di sini karena biar para tamu ini tahu gitu. Bisnis depo itu apa sih gitu. Nanti kita bisa sama-sama melihat sekilas ke lokasi. Tentunya juga kita ucapkan puji syukur ya yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang sehat walafiat, bahagia dalam acara yang sangat sederhana ini. Acara ini memang betul-betul sangat sederhana dan sebetulnya ini acara tertutup ya, tapi karena ada potong tumpeng ya, mosok potong tumpeng nggak ada yang menyaksikan gitu ya. Jadi ini acara ini namanya adalah acara Roro Jonggrang sebutannya. Karena ini dirapatkan baru kemarin sore saya sama ibu ya dirapatkan di sana sama Dani, langsung kita kerja ya gila. Kerja yang bisa kita lakukan dengan tempo waktu yang kurang dari 24 jam ya apa adanya ya. Tapi apapun saya berterima kasih kepada tim panitia yang telah bisa menyusun dan melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan dalam acara yang sederhana ini tidak mengurangi daripada maksud, makna dan tujuan kita, di mana kita hari ini akan meresmikan akan melaunching satu sistem ya, satu sistem IT khusus untuk survei kontainer dan MNR. Saya bilang ini adalah modern. Kenapa modern? Karena sistem ini adalah kita bangun, semua depo sudah ada Pak sistem. Tapi ini kita bangun yang terbaru, yang termodern saya katakan. Karena ini betul-betul saya sesuaikan dengan keinginan daripada Pak Menteri Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2018 ya. Beliau menyampaikan bahwa di dalam peraturan itu ada 2 poin yang penting. Yang pertama adalah satu mengenai malah PGM. PGM itu adalah timbang menimbang barang di pelabuhan sebelum barang dimuat. Itu kan maksimal sekarang kita dibatasi sampai 35 ton. Jadi kalau lebih ditolak, ya. Itu sih pekerjaan yang simpel lah, siapapun juga bisa ya kan. Tapi ini yang satu lagi ini adalah di dalam PN 53 tahun 2018 bisa dibuka bahwa itu adalah ada standarisasi survei kontainer dan perbaikan dengan standar internasional. Ya, tepuk tangan dong. Ya, ini satu hal yang baru. Tadi saya katakan kenapa? Karena saya tahu betul, kebetulan saya ini kan sebagai Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia di DPP, ya, Dewan Pimpinan Pusat, dan saya melihat sistem ini belum ada yang pakai. Ya, ada yang pakai tapi masih tidak sempurna. Maka saya katakan ini adalah modern. Nah, apa yang saya katakan modern itu? Yang pertama, ya, tadi saya katakan bahwa sistem ini memang saya bangun, ya, kita bangun bersama dengan MITN itu, dengan PT MITN itu, kita namai adalah Ekonas, ya. Jadi informasi kontainer nasional. Jadi ini menurut saya pakai nasional, tapi bisa bersaing dengan tingkat internasional. Ya, ini adalah harapan dan tujuan serta visi misi kami. Yang kedua, maknanya ini daripada program ini adalah mempercepat informasi, posisi dan kondisi kontainer. Ya, nanti kita akan dijelaskan oleh Pak Bambang sebagai CEO di situ nanti untuk menjelaskan prosedurnya dan apa hasil-hasilnya yang ada di situ. Saya hanya menyampaikan benefit-benefitnya aja. Kemudian yang ketiga adalah merubah paradigma lama, sistem manual, sistem setengah manual ke full digital. Ya, jadi digitalisasi memang sudah harus segera kita lakukan, karena kalau enggak kita akan ketinggalan dengan beberapa negara-negara pesaing kita, terutama negara Asia dan negara Amerika dan Eropa. Kemudian manfaatnya adalah efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan akurasi data. Kenapa? Karena dengan sistem ini, dengan satu gerakan itu bisa menjadikan satu output dengan seluruh kegiatan. Jadi kalau kalian saya foto di depan, kalian muter-muter di sini berapa kali semua terbuka, kemudian begitu kalian balik pun akan ada waktu kapan kalian keluar. Ya, misalkan kalian di sini jatuh, kalian misalkan di sini minum, semuanya akan ketahuan dari sistem ini. Ya, ini tapi kontainer bukan orang. Ya, sehingga pada saat satu pemotretan itu langsung mengupload data di situ, ada kerusakannya, ada ukurannya, ada tarifnya, ya. Kemudian di situ secara real time,
sehingga nanti bagian input kontainer toko anak buahnya itu dia tidak perlu lagi input kontainer lagi karena datanya sudah difoto, tidak akan ada salah ngetik, ya, tidak akan ada salah prefix karena ini betul-betul langsung masuk ke data kita. Kemudian yang kelima adalah ini dapat diakses kepada para pengguna jasa dengan real time. Jadi begitu difoto jebret, karena ini ada satu alat di web ya, itu sehingga siapapun Bapak bisa buka apakah konten yang saya kirim dari pabrik saya sudah masuk ke GNS apa, nggak usah telepon, Bapak buka aja nanti di web kita ya. Jadi real time betul-betul. Jadi kalau anak buahnya kok berjalan lambat akan ketahuan ya. Kalau kontainernya, supirnya misalkan dari Bandung ke Jakarta, dia berhenti di Cikampek satu malam belum masuk di sini, akan ketahuan ya, karena begitu masuk di sini itu semua terikut termasuk mengenai masalah jam, detik dan menit-menitnya. Begitu juga nanti pada saat konter itu keluar. Sekarang kan banyak keluarnya kan, orang bilang konter sudah dikirim, tapi nyatanya mana enggak, truknya aja belum ada gitu ya. Jadi depo yang selalu jadi tumpuan kesalahan ya, ini yang harus kita buktikan. Kemudian integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan karena disajikan secara transparan, baik kerusakan maupun biaya perbaikan kontainernya yang dilengkapi dengan foto-foto dan kondisi kontainer secara real. Kalau saat ini banyak keluhan dari para importir ya, jangan di explore Pak Ridwan, nanti saya digolok.